Selamat pagi adik-adik semua. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran fisika hari ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Dan harapan saya adik-adik semua dalam keadaan penuh sehat. Walaupun tentu kita tahu bahwa saat ini kita tengah ada dalam wabah pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker kalau sedang berada di tempat. Ya, itu pesan dari saya untuk teman-teman semua. Adik-adik semua, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita memulai semuanya, sebagai orang beriman tentu kita harus memulai segala sesuatu dengan doa. Dan karena itu, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep tegangan, dan modulus elastisitas. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep hukum Hooke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis konsep hukum Hooke pada pegas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik semua, sebagai pengantar untuk memahami konsep hukum Hooke, coba kalian perhatikan 3 buah gambar yang ada di samping. Sudah kelihatan kan? Nah, itu yang pertama adalah gambar neraca pegas. Yang kedua adalah gambar shock breaker pada motor atau yang biasa kita kenal dengan shock motor. Dan yang ketiga adalah pena. Ketiga alat ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama menggunakan pegas. Nah, pegas ketika diberi gaya tarik, maka pegas akan bertambah panjang. Inilah yang terjadi pada neraca pegas. Selanjutnya, pegas ketika diberi gaya tekan, maka pegas akan bertambah pendek. Inilah yang terjadi pada shock breaker, pada sepeda motor, dan pada pena. Selanjutnya, ketika gaya tarik atau gaya tekan itu dihilangkan, maka pegas itu akan kembali ke bentuk semula adik-adik. Nah, hubungan antara gaya dan perubahan panjang pada pegas ini pertama kali diselidiki oleh kakek buyut kita, Opa Robert Hooke namanya. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan hukum Hooke. Nah, adik-adik sekalian, untuk mendalami tentang konsep hukum Hooke ini, silahkan kalian masuk dalam LMS ada. Lalu silahkan kalian unduh modul yang bertajuk elastisitas dan hukum Hooke. Saya kasih kesempatan kepada adik-adik dalam waktu sehari ini untuk mempelajari modul yang ada. Dan saya juga akan memberikan topik-topik diskusi lewat forum diskusi untuk kita diskusikan bersama.
Nah, adik-adik, setelah kalian mempelajari dan memperdalam materi tentang elastisitas dan hukum Hooke, silakan kalian masuk lagi dalam LMS, lalu unduh LKPD 1 untuk dikerjakan. Nah, adik ketua kelas, adik tolong bantu beta untuk bagi teman-teman dalam kelompok berdasarkan jarak rumah terdekat. Nah, sedikit petunjuk tentang LKPD ini. Semua peralatan untuk praktikum adik-adik semua sediakan secara mandiri. Sedangkan pegas atau VR nanti adik-adik bisa ambil di sekolah. Nah, terkait dengan penyediaan alat secara mandiri ini akan ada penilaian khusus terkait dengan alat-alat yang adik-adik buat dan adik-adik hasilkan melalui sebuah proyek. Jadi tidak saja adik-adik mengerjakan LKPD, tapi adik-adik juga membuat karya tentunya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, silahkan kalian unggah hasil kerja kalian di LMS. Dan ingat bahwa akan ada presentasi hasil kerja kalian melalui Google Meeting nantinya. Adik-adik semua, saya sudah mengecek di LMS dan ternyata tagihan tugas semua kelompok sudah diunggah di LMS. Terima kasih untuk kerja kerasnya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya dan juga mempresentasikan hasil karya berupa proyek alat lab statif yang ada. Silahkan untuk kelompok yang pertama. Adik-adik semua, setelah kita melakukan serangkaian kegiatan untuk mempelajari konsep hukum, sampailah kita pada kesimpulan tentang materi. Yang pertama, semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, semakin besar pula perubahan panjang yang terjadi pada pegas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan panjang pada pegas sebanding dengan gaya yang dikenakan pada pegas. Yang kedua, konstanta pegas adalah perbandingan antara perubahan panjang pada pegas dengan gaya yang diberikan atau dikenakan pada pegas. Nah, persamaannya ada pada samping kita ini. Ya, jelas? Baik adik-adik sekalian, demikian seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Sebagai pengingat, silakan adik-adik mengerjakan soal-soal ulangan harian pada LMS terhitung mulai hari ini sampai hari esok. Untuk menutup kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat.